Oke, Oke. selamat, Oh, kaget. selamat, selamat. Oke. Ini merupakan episode terakhir di season ini untuk Breaking Point. Anjay. Ya. Iya, Jadi berapa episode ya tadi? Sama ini 40, berapa episode ya? 34. Ini episode ke-34 Buset, ya. Satu lagi 34 35 ya. episode. Iya. Jadi ya sama kita juga udah ngeluarin kayak tebak-tebakan Album. gitu-gitu itu yang nggak masuk. Jadi ya sebenarnya banyak ya episode Breaking Point. Cuma yang resminya itu 34 ya. Jadi ini merupakan finale ya, season finale, episode finale, bukan Final. season ya, episode finale ya. Yang mana hari ini kita akan membahas merecap F1 di tahun 2022 ini. Mungkin tahun ini menurut gua sih merupakan tahun F1 yang cukup berkesan gitu ya. Tapi sebelum kita lanjutin jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Untuk terakhir kalinya di final episode ini, subscribe ke channel JMX Phantom. Like juga, mungkin yang denger di Spotify dan Noise, terima kasih banyak. Dan juga ya mampir ke channel kita ya, link ada di deskripsi. Oke, jadi balik lagi tadi ya, merupakan season yang berkesan karena ini merupakan era baru tentunya, awal dari sebuah era yang mana mobilnya desainnya udah beda gitu kan. Yang mana nanti kita akan memulai baru lagi itu masih tahun 2026. Jadi masih cukup lama bisa dibilang. Engine freeze. Yes, baru pun rumor-rumornya udah seru ya, ada Audi gitu-gitu ya. Dan tapi masih lama, masih 2026. Lalu juga nanti akan ada driver apa yang W Series itu, driver Academy ya namanya. Oh iya, Ya. yang tadi cewek-cewek itu ya. yang F1 cewek-cewek. Academy. Jadi lumayan seru. Menarik. Siapa tahu 2026 kita udah melihat driver cewek yang ada di F1 mungkin. Jadi Jadi Jordan. juga, nah kalau Jordan nih ngeri banget sih. Ya Asli. keren ya, siapakah cewek pertama yang akan menjuara dunia F1 guys? Ini menarik sekali ya kalau misalnya ada gitu kan. Jadi ya kalau Leclerc belum juara dunia sebelum itu sih kebacut sih. Oke, jadi itu ya berkesan banget. Kalau buat gue pribadi mungkin kita hari ini bahasin lah race terboring sama race terseru ya di season ini. Iya. Jadi mungkin dari Regi dulu lah, dari sebelah sana terus ke sini. Berapa race apa 22 apa 11? Bebas. Bebas, Ininya oke. pokoknya harus dijelasin kenapa gitu. Oke. Gua sebenarnya bingung nih milih yang mana ya. Lu Soalnya karena seru-seru. lu nontonnya bolong-bolong ya, ngaku lu. ada yang bolong ya memang. Ada ini ya. Gue gak pernah absen loh nonton F1 ya. Oke, Iya. terus. Ada yang balapan Australia tuh gua gak nonton ini ya, gak nonton sebagian ya. Awal banget. Udah lap berapa gak nonton. Soalnya siang-siang guanya lagi kemana gitu ya. Tapi kalau bicarain balapan yang menarik menurut gua ini yang menurut gua ya. Boring dulu. Oh, boring dulu ya. Oke, sip. Dulu. Gua masih gak move on dari Meksiko sih sebenarnya. Kalau yang boring ya. Oke. Karena gua berekspektasi tinggi banyak battle. Kalau misalkan jalan lurus tikungan pertama kan biasanya suka late breaking main gitu ya. Ternyata gak begitu banyak menyuguhkan itu gitu ya. Kalau menurut gua gitu ya. Karena meskipun agak lumayan rame di belakang tapi tetap gak bikin gua tergerak hati untuk ini disebut seru ya seru tapi tetap gak ada begitu banyak perlawanan yang berarti sih. Jadi gua gak bisa move on dari Meksiko sih kalau urusan yang boring ya, karena ujung-ujungnya ya disorot depan lagi gitu ya. Ya gimana gitu kan ya, orang nyorot depan, belakangnya ya memang ada sih tapi gak begitu membuat menyuguhkan wah gitu. Jadi menurut gua masih di situ. Menurut gua ya. Oke. Boringnya di situ. Ada lagi ngerek? Ada lagi nggak tuh? Lagi nggak? Masa cuma Meksiko doang? Kalau gue sih lebih nyorotin ke sana ya. Apalagi ya? Kalau gue sih cukup enjoy sama yang lainnya soalnya ya. Apa ya? Oke. Gitu. Paling nonton bolong doang ya itu Australia tuh. Highlights. Jadi gue nonton highlights. Jadi gue nonton highlights. Oke. Yang berkesan, yang paling bagus. Kalau yang menurut gue yang paling bagus mungkin apa sih yang menurut gue gue bingung juga nih milihnya. Tapi kalau gue sebut salah satu dulu nih,
paling Jepang dulu deh ya, Jepang soalnya balapan hujan tapi bener-bener bingung buat title contender ya. Lu harus nonton bener-bener sampai habis untuk bisa memastikan yang Jordan itu gitu kan. Sampai harus wawancara dulu. Kalau udah wawancara tiba-tiba diumumin jadi Jordan kan itu shocking ya. Dan menurut gue itu yang bikin kaget gitu ya. Kenapa? Karena di akhir-akhir wawancara lu bisa dapat champion gitu ya. Kalau waktu finish mah ya kan cuman oke ke satu gitu ya Mas Verstappen gitu. Cuman nggak iya pokoknya bagus banget hasilnya tapi nggak bisa ditentuin jadi Jordan enggaknya ketika wawancara di akhir baru gitu shocking. Ya siapa sih yang bisa menyangka shocking jadi Jordannya ketika wawancara gitu ya, bukan di akhir balapan benar-benar akhir gitu kan aneh tapi shocking gitu ya menurut gua di situ the best. Mana di kandang lagi ya. Oke, baiklah. Jadi menurut Bapak Regi ya, jadi Meksiko dan yang berkesan adalah Jepang ya. Oke. Heeh. Gua aduh Karena Jepang juga waktu itu udah perpisahan Vettel juga sih kalau menurut gue ya. Jadi Nah, kayaknya betul. itu Aduh. juga berkesan mungkin terutama buat orang-orang Jepang yang menonton langsung ya. Oke, Dims. Nge-mute diri sendiri lihat nih. nah ini. Salah pencet. Oke, yang pertama balapan boring itu sama kayak lagi sih Meksiko sih, karena jujur gue Iya. Meksiko itu expect yang banyak ya, karena ngelihat FP-nya bagus, ini bagus, ternyata saat balapan tidak sebagus itu ya guys ya. Mercedes kencang tapi segitu-gitu aja nggak kejar, Red Bull di depan di gitu-gitu aja. Bener kata Regi, biarpun kamera spot ke depan tapi yang depan juga nggak ada pergerakan apa-apa gitu anjir. Terus mau kita harapin apa lagi? Kita ngarepin Ferrari malah turn down their engine biar mesinnya tuh nggak stres, biar nggak jebol. Karena Meksiko kan sirkuit kan di atas tinggi, dia di atas gunung gitu sirkuitnya kan. Jadi tekanan angin itu lebih lebih rendah. Mereka memutuskan buat turunin mesinnya biar nggak jebol. Jadi ya nggak ada lawan anjir, Mercedes sama Red Bull di depan, Ferrari tengah-tengah nggak ada lawan, Alpine di belakang. Jadi gue expect lebih sama Ferrari saat itu, tapi begitu tahu oh Ferrari turn down their engine, ya udahlah nggak bisa ngapa-ngapain juga anjir. Mesinnya stres nanti yang ada kalau full power di Meksiko karena altitude-nya Ya tinggi ya kan. meleduk ya. Altitude-nya tinggi banget itu. Altitude tinggi banget Meksiko Asli anjir. asli. Mereka high downforce Emang kan tinggi. meskipun sirkuit lurusan Iya. kan. Heeh. Pakai settingan Monaco di sana. Emang Iya cuy. saking tingginya udara itu. Tapi speednya tetap 360 anjir. Iya itu dia. Apalagi kalau pakai setup Monza gitu kan. Wah. Wih, give you wing semua itu. Asli. Udah sih Terus satu doang gue kalau boring ya. Nah berarti kalau Meksiko doang seru ya. Meksiko doang. Kalau seru nih banyak, gue ada 4 nih pertama. Yang pertama itu Brazil. Brazil dream. Wah. Brazil tuh nggak pernah Eh, ngecewa. Brazil tuh nggak pernah ngecewain aja sama balapan. Mau sprint race, mau quali kita dapat Magnussen, sprint race kita dapat Verstappen, Russell, balapan kita dapat Russell juga sama Lewis. Better kan rasanya itu di akhir. Kita boleh nggak fight aja biar tetap menang 1-2. Enggak, lu boleh fight. Wah, ternyata Russell lebih kenceng untung kan. Terus habis itu yang kedua Silverstone. Kita tahu Silverstone kan huge. Ferrarinya badut kan, Leclerc wingnya setengah tapi masih fast lap. Mercedesnya ya lumayan kenceng, Russell, Joe, Gasly, terus wah banyak banget tuh Silverstone sampai battle Perez di akhir kan, sampai Carlos Sainz yang menang kabur sendiri. Terus yang ketiga Austria, karena Austria seneng banget gue ngeliat Leclerc ngobok-obok Verstappen anjir. Redemption. Gasnya nyangkut-nyangkut masih bisa loh. Ya kan ya? Iya. Itu Iya. survival. Iya. Masih nyangkut-nyangkut kan. Biasanya agak setengah itu. Verstappen mau pit undercut, kesalip lagi. Mau ke overcut, kesalip lagi. Sama Leclerc tuh kayak main-mainin doang gitu dia. Itu andai gas yang gak nyangkut sih udah menang berapa detik gitu di depan. Dan balapan pertama yang paling menurut gue seru adalah Bahrain, yaitu pembuka Ferrari 1-2. Itu bahagia banget saat itu. Bahagia banget saat itu. Saat itu Hmm. ya. Saat Terus itu. Saat itu. What a battle point. Red Bull Ferrari, Red Bull jebol mulu, yang saat itu gue seneng banget kayak wow mampus lu Ferrari bagus, ternyata enggak kan. Terus masih orang-orang penasaran sama apa sih porpoising itu apa sih gitu, masih kepo-kepo saat itu kan. Jadi Bahrain menurut gue nomor 1 yang paling seru. Legit. Oke, jadi Bahrain, Austria, apa satu lagi? Silverstone, Silverstone, Brazil. Brazil. Banyak Brazil. banget.
Tapi Oke paling lah. the best Bahrain karena Ferrari menang. Ferrari menang banyak kali. Tapi yang the best tuh, yang perfect tuh Nah, Bahrain doang anjir. ya. Ya, Oke, semua oke. berekspektasi setelah itu ya. Topal. Ekspektasi. Aku of course yang boring sih kalau menurutku ya, of course Meksiko. Meksiko itu aku jujur ya kayak waktu planning ini feeling-feelingku kayaknya bakalan boring nih, ternyata beneran boring gitu kan, balapan di Antum tidak Meksiko nonton dan ya. iya tidak nonton, Soan saya nih, kayak udah soan. gak kuat, blek tidur. Wah ternyata boring, tidak bagus tidak ada bagus-bagusnya Samsek. Terus, Berarti nggak bisa berarti lu nggak bisa ngategorikan itu sebagai terboring kan lu nggak nonton. Nggak valid anjir Karena kalau lu. ya karena ketiduran ya ya gimana? Iya, karena itu. nggak Boring apa? valid. Lu Jadi bisa tidak bilang, tidak ada lu tidak ada bisa memori bilang, sama race iya. sama Lu, sekali gitu loh. tapi kan lu bisa bilang ini boring ketika lu sampai akhir, iya boring nih. Nah, ini kan nggak sampai akhir, Pak. Nggak bisa lu bilang itu boring, Pak. Aku lihat highlights, terus lihat Twitter gini kan. Wah, ini race-nya boring, aku baca. Oh, research Wah, research dong, Berarti research boring, dong. berarti boring bukan menurut Anda, menurut orang-orang lain berarti. Tapi realitanya kalau dilihat-lihat juga Harus, kalau menurut gua nggak boleh, boring harus juga menurut gitu lu kan. sendiri Oh, gitu. oke. Yang berarti yang lu nontonnya balapannya Yang lu, full gitu iya, ya. yang lu nonton full. Kurang anjir. Ya aku full ya. Aku tuh balapan kemarin tuh 21 balapan ya. Aku cuma kayaknya aku tidur cuma di Meksiko doang nih. Berarti, Feeling yang kalau kuat. yang boring, aku tuh, boring-boring itu balapan-balapan awal. Waktu, Leclerc Grand Slam itu jujur udah Australia. nih yang menang ini ya Australia. Australia kayak, Oh iya bener boring udah itu ya, menang iya. kabut gitu kan. Oh iya Ya itu bener. Grand Slam udah hilang, Pak, udah hilang banget gitu kan. Mmm, sama apa ya, Monaco sih. Walaupun, ada sedikit drama-drama itu, tapi jujur ya Monaco being Monaco ya, Pak, ya. Monaco being Monaco Gitu-gitu aja. masih ya gitu-gitu aja kayak mediocre lah, ini race terbagusnya Monaco adalah race mediocre kalau menurutku ya. Kalau yang berkesan ya, jujur yang berkesan USA, di kota ya, Sebastian Vettel doing great, safety car mayhem di awal Oh, gitu kan, pas udah mau Iya. merem, battle lagi di akhir-akhir itu, seru banget. Habis itu, wah aku sambil inget-inget nih, kapan ya, Inggris tadi siapa yang bilang Ya, Inggris, tim ya James, tim ya? ya. James. Ya, Inggris dari seru, match jujur 1 sih. Inggris seru, terus, Prancis, jujur Prancis seru kalau menurutku, No. midfield-nya seru dan juga melihat Ferrari meleduk, Oh iya, meleduk-leduk, gua menunggu kata itu, Pal. salto-salto Ya, gua menunggu salto-salto kata ya, itu. sama Austria, jujur Austria seru, sebenarnya kalau aku bilang seru ya, malah bisa aku sebut semuanya Karena ya. harus yang Iya paling, sih. Pak, harus yang paling gitu. Iya, gua juga Satu. itu sih. Tapi gua pilih satu. Kalau paling aduh, Austria ini udah. susah nih. Jujur aku tuh orangnya susah menjadi, yang, milih-milih yang paling gitu ya. Tapi I mean, Ih, gak bisa memilih orangnya. Ya kan harus Parah. ya aku kalau orangnya tuh harus pilih satu. susah memilih. Tapi Lu kayaknya, cewek, lu cewek aja kalau bisa milih satu. Kalau lu bilang lu gak bisa milih, lu harus poligami lu, Pak. Iya, Lu bisa racing juga. aja milih kemarin kan. Kamu sini Iya. ada bumnya Hmm. ya, lurus ya. Jadi paling seru, Inggris deh. First win-nya Inggris. Carlos gitu kan. Oh Terus iya boleh. ditambah kalau race seru itu jangan lupa harus ada bumbu Ferrari ngelawaknya ya. Iya sih Kayak bener. bikin Oh, aja itu. cari podcast setelah Great Britain guys ya, itu lucu banget podcastnya, Ya. worth banget kalau kalian mau dengerin lagi dan kalau mau nonton balapannya lagi worth banget ngelihat, Ferrari nggak ganti, bannya Ban. Leclerc gitu, front wing nggak perlu diganti ya, masih bagus tapi bannya nggak diganti itu, Itu emosional uh, banget. Fun apa, fact-nya, fun fact Ah. itu podcast kita banyak yang nonton ketika Ferrari ngelawak. nah Oh iya. iya. Itu juga. Jadi yang bener-bener kayak paling tertulis di otak itu ya, pas Ferrari ngelawak terus, kebetulan kalau Ferrari ngelawak,
yang belakang-belakangnya ikut deliver gitu kan. Iya. Ya battle, yang di depan-depan, ini Ferrari ngelawak nih, kejar Red Bull, kejar Sergio Perez ya, soalnya Verstappen udah di depan gitu kan. Tapi ini di Great Britain, Carlos Sainz setelah ditunggu lama-lama akhirnya bisa win. Ya, it's menurutku best race sih, best race. Oh, Seru-seru. begitu. Oke. Jadi Gimana Silverstone menurut semua ya Anda, Pak? kayaknya. Kita dengar Menurut- dari seorang tifosi nomor 1 di menurut- Indonesia. Gak jauh-jauh dari Bahrain Menurut guys Anda ya, gimana, balapan ya? terbagus ya guys. Ya, balapan terjelek Next year dulu is dong. our year. Oh, balapan Ter, terjelek apa? terbosan sih kalau dari gua kayaknya Monza ya. Kalau gua Monza kayaknya nggak terlalu ingat apa-apa soalnya. Oh iya Monza boleh lah. Monza gue nggak nginget apa-apa, apa yang menarik di Monza nggak ada kayaknya. Kuning Biasa-biasa Ferrari-nya aja. itu kuning. Ya Ferrari jadi kuning gitu doang sih. itu Udah pun lah, itu pun gue lupa di- ya di kalau ada sayur. Ferrari kuning. Tetap aja yang menang tetap masih Verstappen, Leclerc P2. Jadi ya itu nggak berkesan. Kalau Meksiko sih sebetulnya boring. Cuma ada pergantian role aja, Mercedes jadi di depan gitu kan. Jadi mungkin itu yang sedikit unik lah gitu kan. Jadi masih berkesan gitu buat gue. Masih Penyebabnya Ada Ferrari. bumbu-bumbu Ferrari-nya soalnya. Iya. Ya itu Tapi kan emang tapi kan wajib ada bumbu Ferrari. tapi habis itu kan Mercedes menang di Brazil. Berarti kan mungkin bukan Ferrari doang penyebabnya ya, emang Mercedesnya upgrade gitu. Jadi Iya. Oh iya, Ferrari iya juga benar. penyebabnya itu, Pak. Berarti kan Kenapa Iya, Mercedes maksudnya nggak berangkat, Ferrari tapi harusnya nggak perform? better gitu kan. Nah, Apa ya? itu. enggak, tapi kalau Ferrari perform gue yakin Mercedes juga paling masih di depan kali atau mungkin Iya, battle iya, sama bener. Ferrari. Iya, bener. Maksudnya Iya, Red Bull udah pasti iya. ngacir juga gitu, Ada. enggak kekejar Setuju juga kok. ujung-ujungnya. Setuju. Mercy lebih Iya. kencang dari Ferrari di akhir musim. Iya, makanya jadi kalau menurut gue sih kayaknya tetap aja nggak merubah. Jadi ya masih ada berkesan lah di Meksiko, yang nggak berkesan ya Monza, nggak ada apa-apa gitu. Oh paling Monza gue inget cuma Nick De Vries doang paling ya, Nick De Vries. Oh iya, Iya, R9. Ya Nick itu doang De Vries sih. pun battle-nya kan kalau Ya, nggak salah ada. dia kualifikasinya bagus juga kan. Ya maksudnya Nick De Vries ya Battle battle, dari- nggak ada battle banyak gitu maksudnya dia. Itu doang paling. salib Paling- satu sama main strategi kan. Iya, Betul. makanya saking nggak ada salip-salipannya Nick De Vries bisa sampai finish di poin gitu loh. Makanya boring kan gue bilang. Mungkin yang bikin excited karena ada Nick De Vries-nya aja gitu sih. Bisa diacak-acak. Tapi itu balapan yang membuat dia Alfa Tauri tahun depan ya teman-teman ya. Jadi Merubah ya nasib. GG ya, merubah nasib ya, balapan balapan doang guys. Nah ini Balapan Gila, berubah anjir, nasib. balapan Depannya bisa the balapan. best menurut gua, ini sekali lagi ini menurut kita masing-masing teman ya. Jadi silakan kalian boleh tulis di kolom komentar menurut kalian yang boring Kasih apa cerita dan alasan-alasannya juga dan gitu kan. alasannya juga gitu ya. Kalau menurut gua balapan terkeren tahun ini Singapura, karena gua nonton live. Karena gua nonton Boleh. live Lagi. itu gak akan pernah gua lupakan ya, karena itu pertama kali gua nonton Pasti ada live. dramanya. Gua Lu nggak juga tahu rame itu deh. gua gak boleh. Itu aja. Sudah telat ya. Gua udah nungguin nih, gak ada yang Singapura padahal kalian nonton semua loh live loh. Gua Singapura guys. Gua Iya, Pak, lu gimana sih, itu Pak? berkesan banget sumpah. Walaupun balapannya mungkin Aku kira itu materi di dalam race-nya, Pak Loh. ya, bukan environment. Iya, kalau menyeluruh gue juga bilang sih, gue juga bilang Singapura. Oh, nggak Iya. bisa. Loh, Gak apa-apa kalau yang penting pilih satu. iya kan pilih satu Terus kan. semuanya seru Oh, kok iya. buat gua. Kan Gua harus semuanya main seru, satu. iya. It's okay. Gue semuanya seru gitu. Jadi ya kalau Diams tadi kan ada urutan 3 2 1 gitu. Gua kalau misalnya di bawahnya Singapura, gua Bahrain, karena kan Bahrain membuat para tifosi senang gitu ya. Tapi yang paling berkesan ya of Emang. course Singapura ya, karena nonton live gitu. Jadi kapan ya pertama kali juga kan buat gua nonton F1 secara live gitu. Jadi gila sih, itu nggak terlupakan. Bisa jalan-jalan di track, muter-muter track walk, nge-hype-hypein fans-fansnya Perez gitu ya. Wah, seru Gak banget. tahu, driver di posisi berapa ini. Ini posisi berapa nih? Iya, Posisi kita kalau berapa nih? nonton live F- gitu ya. nonton F1 numpang sama orang di sebelah yang megang live timing. Anjir. Dia juga mereka orang-orang untungnya baik ya, nunjukin gitu ya. Ini kalau mau lihat nih. Jadi seru ya. Itu gila sih, gak akan terlupakan. Oh iya nih. Iya Apa benar. nih?
Iya kan? List gue, iya list gue kalingan nih, bentar kalingan. Oh iya Ya Singapura. bisa aja. ini Bisa Jadi aja. kalingan, jadi kalingan. Udah ada Iya. satu Ah, ada nol ya. Aneh nih makanya gue nungguin nggak ada yang Singapura ya. Oke. Gokil. Iya, Singapura di nol ya. kenapa kita Udah. kalau ke Singapura Jadi Pak? nggak berkesan buat mereka guys berarti guys Singapura. Guys. Berkesan, cuman Mungkin ada satu A satu B. Nah, apa nyambungnya itu Iya. enggak Pemahamannya salah, pemahamannya Tapi- salah. pemahamannya beda. Tapi pemahamannya dari beda. maksudnya tadi maksudnya Dim saja udah kasih 1 2 3 4 sama sekali nggak ada Singapura gitu. Jadi ya harusnya kan Satu B, ada iya. lu maksudnya kalau dari segi ini kalau dari segi pengalaman Singapura gitu kan. Oh iya dah, kalau Nggak dari ada. segi Ah, pengalaman, Singapura. Singapura. Ya, Soalnya tuh ya Singapura kalau ngomongin pas race-nya itu jujur enggak paham sama sekali apa yang terjadi pas race, sumpah. Itu Tapi taunya, lumayan tahu seru lah kan kita lihat Leclerc sama Perez Iya. kejar-kejaran kita jelas Iya kan, cuma- tambah deket cuma nih Leclerc tambah deket nih tiba-tiba pokoknya Leclerc- udah Leclerc cuma jauh tahu gitu cuma kan. tahu posisinya aja tiba-tiba wung pertama Perez wung terus Leclerc wung 1 detik terus wung 0,7 nih terus wung gitu 0,5 nih gitu. Kita cuma lihat lewat di depan kita Iya, doang apa? gitu. tiba-tiba ada yang teriak-teriak gitu kan. Ada yang nabrak, ada yang spinala Iya. gitu kan. Karena itu kan battle for P1 itu kan Leclerc sama Perez Iya, itu. iya. Iya. Ah, Pas yang Albon lagi tabrak kedoran cuy satu sirkuit. Wow, begitu anjir. iya. Apalagi di Singapura waktu itu banyak yang crash juga, Lewis, terus apa? Betul, Guan Yuzo sama Verstappen lagi. lurus. Guan Verstappen Yuzo, Dua lurus. Alpin, Verstappen. Iya kan? Nyolok. Oh, Kurang Yuki Leclerc Tsunoda ngelok. Yuki Tsunoda DNF. sebelum Ilham bike race-nya dia ngelok. Ilhamnya sampai Oh, lihat iya. Ocon naik motor tuh, masuk MRT atau masuk mana itu. Oh iya, dia lewat Ya masuk Station- terowongan ya. Iya kan session dia bawah kita jalan. bener makanya. Jadi ya berkesan banget guys. Kita bisa lihat semua. Ini kan lagi-lagi nih personal ya guys ya, karena kan gua nonton Iya. ke sana gitu. Jadi Ya, sama-sama. As. Satu B, Make nggak apa-apa lah. sense. Satu B, ada satu B, Make satu sense. B-nya kali ya. Gitu Atau guys. nol. Ya. Jadi kalau yang kedua buat gue ya Bahrain. Karena yang lain tapi semuanya berkesan ya. Kalau kalian tanya race ini gue bisa bilang satu ikoniknya apa gue bisa bilang semua gitu. Jadi saking saking serunya, maksudnya saking Mari kita ada. tes guys, mari kita Ayo, tes. boleh. Coba. Kanada. Battle Komeng sama Sainz kan mau ngejar Verstappen juga awalnya ujungnya kalah gitu Boleh. kan. Tuh. Boleh lah. Apalagi? boleh. Dia Komeng kalau nggak salah waktu di Kanada itu yang ini Kan ya, Komeng Simon ini. yang Bottas terus Kan Komeng kan kena qualifyingnya penalti. kan ini kan Front row, cedera. front row. Ya, front row. Qualifyingnya P2 kan. Ya, Tapi ya, di ya. akhir-akhir tetap aja ngelawak Ya. di Sama sama Leclerc kan Iya, penalti itu. dia. Leclerc di Iya. Kanada penalti. Jadi dia dari belakang. Iya. Jadi lumayan berkesan. Kalau kelima ya deh masalah ya. Gue lupa finishnya berapa, tapi gue inget lah. Dan di Kanada itu yang berkesan juga Hamilton nyusruk, ya kan jalan, ya kan. Gitu. Jadi, Oke, ayo apalagi tes. Semua gue bisa sebutin anjir. Kanada Kanada kan? Kanada Lewis podium anjir. Sorry, Perez nyusruk, Perez. Yang Oh, dia jalan Perez ya. jalan lewat hutan kok lu. Perez. Iya cuy, kayak bukan sirkuit aja nih, kayak Iya. apa ya? Kayak Jambore Cibubur. lewat taman kota itu. Ayo apalagi? Random. Oh. Baku. Paku ya jelas 2 Ferrari dong, ya kan? 2 Ferrari DNF. Ya, apalagi next. Baku. Katalunya. Katalonya Leclerc DNF udah mimpin jauh dah. Ya. Ayo yang Ferrari DNF sebutin. Babi. Austria. Hitung berapa kali? Austria kan Leclerc menang, ya kan? Miami. Ya, Miami, Carlos kalau Kate. Miami of course berkesan karena itu track baru ya. Jadi pastinya Oh iya, betul. seru lah Jelas. dan lu ada Vettel dan Mick Schumacher yang nggak jadi poin karena kan Dia mereka malah ini, salam Vettel. tempel naik Iya. nggak jelas. Oh iya, Tuh. apalagi ya. Arab Saudi. Jeddah Mick Schumacher meninggal, nggak meninggal maksudnya mobilnya Goy. Belah. meninggal ya. belah 2. Salto. Hancur. Sama kalau di race Sama kalau Gunter tuh. kalau di race-nya itu ini kejar-kejarannya sengit banget kan race-nya kan. Benar. Sampai Aneh ngasih DRS gitu kan. Nah. Benar. Apalagi Hungari, Verstappen melintir terus tapi masih menang. Banyak anjir. Lu sebutin apa aja gue masih. Iya, masih bisa ini.
Brazil jelas berkesan, apalagi yang random. Spray recall. Itali dong, Nick de Vries tadi udah. Itali ada Nick de Vries. Belanda Stiker di akhir. Ini enggak, Belanda tuh yang berkesan buat gua apa? Ini apa ngelemparnya smoke ke depan ke track. Oh iya. Gitu. Oh iya, Kan? Sama yang di akhir gitu kan ada esainya. Coba. Iya, Lewis enggak langsung. Ingat semua anjir, apalagi ya? Austin Pak. Belgia. Pasti ingat Spa kan, Verstappen. Spa kan gue kalau Spa ini gue ingatnya Leclerc apa kena penalti. kena tear off. Oh, tear off ya. Sama ini Luis lompat itu yang paling aku. Ya, Luis sama Komeng kan. Austin ada lompat terbang juga Komeng kan sama Stroll. Oh iya. Iya anjir. Balapan tahun ini menurut gua bisa ada ikonnya satu-satu gitu. Ya benar. Ada bisa diidentifikasi kalau dibikin komik itu ada bisa digambar satu-satu gitu. Saking kerennya gitu ya. Makanya iya, betul. Tahun depan semoga bisa berkesan seperti ini. Nggak ada yang bener-bener boringnya tuh kayak balapan dari start sampai finish tuh posisinya segitu-segitu aja udah nggak ada gitu. Bener-bener ada something. Paling dekat race tahun ini sama abad ke-8 tahun 2020 itu ya yang ini ya waktu Leclerc Australia itu kan jauh banget. Oh iya. Iya. Menurutku benar-benar paling dekat sama zaman ke-8-nya takutnya kayak 2020 walaupun ya itu takutnya kalian, gua sih nggak takut, seneng gitu ya. 2020, 18, 19 gitu kan Luis dominasi gitu. Tapi kalau waktu Leclerc dominasi nggak apa-apa lah kan nggak pernah. Maksudnya belum. Verstappen menang sama aja gitu kan. Kayak tetap ada Iya, orang Verstappen aja dari mesin yang jebol-jebol di awal musim jadi pemegang rekor kemenangan terbanyak, anjir gimana ceritanya coba. Iya waktu kalau nggak salah waktu awal ini nggak sih setelah season break kan Verstappen startnya dari grid penalti kan yang P berapa dar P1. Iya dia berapa kali ganti part engine kan? Iya. Sampai aku ingat banget meme-nya adalah ya kan Hungari kan Verstappen dari belakang. Hungari kan dari P9 apa ya? 9 apa 10 gitu. Di pertengahan musim itu berapa? Itu udah start dari paling belakang, melintir 360, masih aja menang, gimana coba? Iya nih. Oh, kan mau lihat ke belakang itu ya. Kurang ajar. Lihat ke belakangnya kayak Rosberg aja muter. Tahun ini tuh langsung itu udah Leclerc kabur lagi. Tahun ini dominasi Red Bull bisa dibilang. Bisa-bisanya kayak gitu. Walaupun dominasinya mungkin 75% season ya, mungkin 25%-nya masih Ferrari, tapi 75%-nya udah Red Bull terus tuh sampai akhir. Jadi tapi terima gue kalau mereka dominasi karena emang pantas anjir. Masalahnya juara dunianya aja, bayangin Lewis aja juara dunia waktu dominasi itu masih di Amerika kalau nggak salah. Paling dekat USA. Ini Jepang anjir udah juara dunia, gila nggak? Padahal awal-awalnya udah bisa asalkan masuk iya, padahal Singapura juga udah bisa tuh karena masalah nggak jelas aja gitu kan. Untung enggak, jadi kita bisa lihat Leclerc podium, guys. Ya kalau Leclerc ya P1-nya Max, P2, PRS, P3 Leclerc juga masih podium waktu itu. Tapi lihat sakit hati gitu ternyata anjir luar depan mata. Sakit gitu sih. Tapi at least ada perayaan World Champion-nya waktu itu lumayan lah. Kita experience kita jadi lebih banyak juga gitu kan. Gak rugi kita beli tiket. Walaupun ya sedih ya bukan Leclerc gitu, tapi ya gak apa-apa. Menikmati gitu. Baju udah siap tuh kayak itu Singapura tuh. Baju champion. Iya udah di bawah itu pasti. Ya buat Jepang. Iya. Kayaknya gak jadi deh. Tapi tetep aja Jepang tuh menurut gue cepet banget loh. Udah juara dunia ya kan. Iya. Mungkin perkiraan gue kayak Brazil gitu. Ternyata enggak juga. Ternyata lebih cepat. Jepang. Karena apa? Karena padahal ini bayangin Verstappen itu udah jelek di awal, maksudnya Red Bull ya udah jelek di awal, tapi ujung-ujungnya bisa juara dunia pas Jepang gitu, aneh banget kan, cepet banget gitu loh. Jadi karena apa? Karena nih alasan utama bukan karena Ferrari, karena teammate-nya nggak perform kan, mau maaf ya. Kalau teammate-nya perform, gue yakin akan tetap tersusul-susul sama teammate, ujung-ujungnya juara dunia nanti dulu gitu. Masih ada Perez. Kayak Lewis Hamilton 2020, Bottas masih perform gitu. Masih lumayan gitu poinnya. Sejelek-jeleknya Bottas di Mercedes itu sebagus-bagusnya Perez di Red Bull. Sumpah ya. Mohon maaf nih. Ini Perez tahun ini anjir. Bener-bener dibilang driver top
kalau menurutku enggak mediocre tuh. Mediocre dikasih mobil kebantu bagus sama bisa mobil. iya, bisa Iya. konsisten. Cuma cepet ya enggak. Coba Iya. kalian lihat di f1.com cari schedule tahun 2022. Mana kepala Perez di P1? Cuma di awal-awal doang, di akhir-akhir mukanya Verstappen. Banyak semua. yang berteori bahwa Ricciardo bakalan gantiin Perez gitu somehow. Banyak teori-teori Ya, katanya setengah konspirasi. visi. Iya, kalau teori Katanya setengah konspirasi. visi. Kalau Iya, konspirasi gua kan Nick De Vries ya yang bakal naik nuker Perez gitu. Konspirasi gua. Cuma dua-duanya nggak apa-apa sih. ya dua-duanya nggak apa-apa sih. Dan Ricciardo juga. Gue juga penasaran kalau Ricciardo dikasih Red Bull masih bisa kenceng gak sih gitu loh. Masih bisa. Masih menurut gua Ricciardo tuh perlu Speknya yang front end Masalahnya belok bagus. aja Ricciardo tuh perlunya. Masalah di McLaren melempem gitu kan. Berapa tahun melempem terus gitu loh. Jadi di Renault juga sekali doang kan menang. Di gitu. Renault bagus. Di Renault bagus 2 tahun. Iya, bagus Cuma cuma maksudnya mobilnya ya, yang maksudnya iya. performnya di mobil Renault itu bagus, cuma mobilnya Renault-nya yang Gue jeleknya. sampai sekarang masih bertanya-tanya iya. sih. Kenapa Sampai ya sekarang. waktu itu Ricciardo memutuskan untuk ke Renault ya? Kenapa ke tim yang lebih jelek gitu loh maksudnya? Nggak mau jadi nomor 2. Verstappen udah mulai kencang 2018. Oh, dia Ah, Udah iya, bagus iya. akhir lah. Yang Iya, ya udah iya, mulai iya. yang sundal-sundul gitu kan. Iya. Verstappen udah Oh, mulai kencang. soalnya udah ini ya sempat berantem juga waktu itu ya yang nabrak-nabrak gitu ya. Yang dia Sama katanya alasannya Hantam ya. alasannya Ya. salah satunya katanya Honda. Kenapa pindah ke Renault? Karena mobilnya masih agak-agak mirip kayak Red Bull. Dan Karena kan mesinnya sih. mesinnya kan Renault Iya. kan, mesinnya kan Iya, Renault ini kan. karakteristiknya masih sama, makanya dia masih perform. Pindah ke McLaren yang understeer, yang mainin pantat, nggak bisa dia. Gila Jadi sih Red Bull biasain tuh bisa yang memaksimalkan mesin ya. Bahkan yang original mesinnya aja kalah gitu sama dia ya. Gila sih. Tuh, hebat Red Bull hebat sih. Kayaknya Red Bull ketolong sama Renault. si Tuhan itu Newey anjir. Oh iya. Tolong iya, Ya, mesinnya ya, mungkin iya. mungkin secara mesin mungkin sama ya sama Renault, tapi mungkin aerodinamisnya yang nolong banget gitu mungkin ya. Jadi Iya, Ya, 2018 emang nyesuaiin gitu. bentuk cover engine sama mesin gitu kan ngepasin itu kalau menurutku Red Bull gila sih bisa nge-push mesin Renault gitu kan tahun 18 buat challenge win, challenge podium juga. jebol mulu Padahal tapi kan, Renault yang jebol mulu kan. ya jebol. Ya yang Ricciardo itu kan DNF salah satu faktor Ricciardo pindah dari Red Bull ya karena dia mesinnya jebol terus yang salah satu kalau nggak salah sampai 10 kali DNF gitu kan. Nah, Iya, yang aku nggak rekor. mudeng kenapa 10 dia kali, pindahnya anjir. malah ke Renault gitu. karena waktu itu Tapi untungnya kalau Renault-nya kalau lu membaik lihat sih. di Drive to Survive dia sempat bilang sebenarnya dia tuh mau ke Ferrari. Cuma karena waktu di tahun ke itu dia nggak perform, akhirnya Sainz yang diambil gitu loh. Kan Sainz dari mana tuh waktu itu? McLaren ya? Sainz kan? Ya, McLaren, itu iya. waktu Iya, dari Ricciardo McLaren. Oh, iya, iya. Renault kan, Iya, waktu tahu. itu. Itu di Katanya Drive to iya. Survive tuh dia sempat Iya. bilang ya kan? Iya, Harusnya- hampir sign dia, hampir sign. hampir sign Ferrari, tapi pas ternyata dia nggak perform di tahun itu gitu. Jadi akhirnya diambilnya Sainz Tahun gitu. terakhirnya kan. Wih, bayangin ini Leclerc sama Ricciardo cok di Ferrari ya. Ih, lucu juga ya. Bakal Logik OP juga sih. Ferrari, nggak kayak sama Sainz. Gak sih, Harusnya bakalan sih gitu. Ricciardo bakalan di belakang sih. Enggak apa namanya? Kalau Ya, sama Leclerc mungkin bisa. Orang sama Lando aja kalah sama- anjir. Lagi Leclerc. Mobilnya Iya. nggak enak, kalau- mobilnya nggak kalau sama enak. Leclerc- Iya, Mobil- tergantung mobilnya soalnya. Ferrari tuh Ricciardo. mobilnya gak enak loh Ferrari loh. Jangan Enak, di- dia tuh bisa belok depan. McLaren nggak bisa. oversteer ya Yakin, kan ya, orang- oversteer kan. orang Vettel aja terakhir pas cabut udah jelek. Itu 2020 beda. Ini bentar, Vettel itu butuh mobil yang belakangnya planted gitu kan. Berarti tandanya mobil Ferrari itu depannya oversteer lah istilahnya Aha. kayak nggak enak gitu kan. Nah, kalau ngomong kayak gitu berarti ya itu tipe mobilnya Ricciardo dong. Karena Ricciardo perlu mobil yang depannya itu ekstra Berarti- sensitif. Berarti mobilnya Red Bull sama Ferrari menurut kalian sama dong berarti? Ya nggak Ya, juga. Ayo, Beda Iya juga. beda power. Ini mobil tahun berapa sih ngomonginnya? 2000 yang sekarang. Yang 2022. Ya, yang sekarang 2022. Menurut gue Ricciardo Beda banget lah. bakal cocok sih menurut gue di Ferrari. Di McLaren enggak. Tapi kayaknya kalau menurut gua nggak sekenceng Sainz deh. Sainz tuh masih bisa ngimbangin Leclerc loh sesekali loh. Karena Leclerc itu banyak yang bilang petinggi-petinggi kayak Helmut, Toto itu bisa setara sama Max loh.
Leclerc. Ya bisa banget. Emang Makanya. raw pace-nya setara Heeh. sama Max lah. Makanya Ricciardo Cuma mungkin konsistensinya kalau kan menurut masih gua sih Ricciardo udah telat aja, udah mungkin kenceng tapi maksudnya ya udah kayak di ambang-ambang Hamilton tapi versi KW-nya gitu. Hamilton kan jago tuh, tapi udah kayak udah mau crumbling tuh. Udah ya apa namanya kayak di peak lah. iya Peak udah mentok gitu. Kalau main udah F1 hot Manager itu ini growth-nya udah 0, sekian doang pal kalau lu tahu. ya Ya. udah Udah low gitu. Halo, udah. Heeh. Kenceng cuma udah nggak bisa terlalu berkembang lagi compare sama kayak Mau Leclerc. berkembang Mentok susah. mentok lah ya mentok. Udah mentok gitu kan. Ah. Jadi Oh. kalau Sainz bahkan masih lebih muda dari Ricciardo kan. Sainz masih Iya. lebih Iya. lebih ini. Oh itu ya apa? Punya. Leclerc. Ngomong Leclerc tahun depan harus ubah satu hal. Apa tuh? Konversi dari pole ke menang. Ya itu Oh, itu konsistensi. itu Konsistensi Iya, adalah iya, Lo nggak? kunci. Lo tau nggak? Dia pole 18 kali coy. 18 tuh banyak anjir. ya. Minimal banget. kalau dia bisa menang setengahnya lah. Kalau enggak Iya, dia setengahnya bisa penuh dah. lah. Enggak, Itu itu udah ya itu enak berarti gitu, Pak. membuktikan bahwa Leclerc tuh nggak konsisten gitu kan race-nya kan konsisten. kemarin yang di Meksiko itu kan keluar tuh yang race time-nya Max Verstappen sama terus anjir tiap lap sampai finish. Nah itu mungkin Waduh, Emang kurang si itu Leclerc sumpah. Iya, ya, iya. Leclerc berarti dia gimana caranya dia harus tetap konsisten. Kalau menurut gua sih kayaknya ngefitin badan lagi kali ya. Karena mungkin kan akhir-akhir mungkin pegel gitu kali ya. Ngefitin badan lagi lah. Ya, benar. Konsistensi itu tergantung seberapa fit Ya, badan. fit. Kalau pelari lu bisa lari dengan pace yang sama terus kan di awal-awal, tapi ketika lu capek pace lu akan turun gitu. Ya sama sih kalau kan kita kemarin udah go-kart ya bertiga lah at least. Kita udah tahu akhir-akhir kayak Dims nih paling itu atlet. paling nggak fit kalau menurut gua Dims kemarin padahal udah lari duluan. Sesi 3 gue kenceng ya. Sesi 3 gue kenceng. Loh, bukan masalah kencengnya Dims, masalah capeknya. Oh, Kalau kenceng- capeknya iya. capeknya. Sesi 4 gue udah Kalau ler kencengnya mah kayak kita nggak tahu ya kan, kita kan kemarin nggak tahu mesinnya apa gimana, cuma masalah capeknya aja. Masih ngomongin mesin aja dia. Nggak, maksudnya kan kita nggak tahu itu go-kart sama apa enggak kan kita nggak tahu juga. Iya Jadi- boleh. Bannya terutama gitu kan penting banget tuh ban. GP2 engine. Ya, jadi ya orang ngegas aja ya itulah nanti lihat di vlog lah guys ya. Jadi Oke, ya, McDonald begitulah. di pinggir track begini. Cosplay sama cosplay sebagai driver kesukaannya ya emang sesuai. sayang banget Sesuai coba namanya. mobil gua yang merah kemarin ya. Kenapa yang Mobil gue dong. iya makanya. Saya Tunggu vlog ya. mobil anak-anak udah di setting pendek guys, gue ketinggian jadi gue dikasih mobil yang agak gede. Parah kan. Ulala. Ada tuh. Parah. Gimana ya kan? Ya tapi itulah ya harus fit badan guys ya kalau mau Iya, konsisten karena Badan iya bener. apa badannya karena kan kayak Nick De Vries kan pas selesai balap tuh dia adrenalin aja tuh makanya pas terakhir dia bilang langsung nggak bisa tangannya nggak bisa gerak karena mungkin lagi adrenalinnya masih ada waktu balapan gitu. Gak bisa Tapi ketika bangun. semuanya udah cool down lap, wah itu kayaknya dia cool down lap beloknya udah sakit banget itu. Asli. Udah. First time juga sih. Lu bayangin kemarin sesi kita itu cuma 15 menit loh satu sesi go-kart. Lu bayangin ini balap 71 lap di track mana misalnya Brazil. 1 jam lah, istilahnya 1 jam lah. Sejam setengah pal kalau gas terus. Iya. Ya kan? Sejam setengah. Iya, Belum kalau ada safety car. Makanya kalau safety car tuh menurut gua mungkin nggak enak ya karena cooling down lagi jadinya kan kayak aduh kayak Udah panas ya. udah kayak, panas cooling iya, down lagi gitu ya. Rasa pegel langsung gitu. Iya, langsung gue kerasa banget gitu. Jadi Regi sih, lu harus cobain Reg. Ke Jogja lah kita lah. Iya. Go-kart di tempat nopal aja. Menarik nih. Gue pengen coba nih kapan-kapan. Iya, harus go-kart lah kita ya. Jadi ya itulah teman-teman ya. Mungkin sebagai recap di tahun 2022 kalau dijadiin sebuah kata-kata asik. Kayak F1 tahun ini F1 yang menurut gue lumayan berkesan di semua race ya. Semua race-nya tuh ada aja gitu. Yang bisa yang seperti yang tadi gue bilang ya. Jadi kalau kan ini era baru ya. Jadi anggapannya mulai dari nol nih. Nah ini untuk berikutnya lumayan tinggi nih standarnya karena start di tahun 2022 ini udah bagus gitu kan, udah Ya, banyak benar. dan F1 maksudnya udah semakin rame juga. Jadi maksudnya target F1 untuk meramaikan F1 berhasil berarti. Kalau kita harus sandingkan dengan siapa misalnya IndyCar
bahkan MotoGP, bahkan F1 sekarang lagi naik daun banget. Mungkin di Indonesia belum kali ya, Indonesia mungkin masih banyak MotoGP lah ya. On the way, Eh, on the way. Tapi masih mungkin on the way berkembang ya. di Ya, Indonesia berkembang masih ya. berkembang. Masih berkembang. On the way untuk bisa menikmati Iya. lah. Apalagi abis ini ada filmnya F1 yang Brad Pitt, Iya. mungkin itu juga salah satu. Bakal itu lagi sih. Iya, plus Ah. plus budget cap-nya juga mulai ditegasin gitu kan. Udah. Yes. Penasaran Sama lihat sepuluh Red Bull sih. Yes. Iya. Iya benar Drama, itu dia. yes. Itu dia. Dramanya akan lebih parah lagi ya. Research-nya dikurangin gitu kan. Kalau Yes. kalau kita lihat nih Mike bilang gitu kan standarnya tinggi nih. Kalau menurutku standarnya tinggi plus kita lihat nih apakah ada yang bisa menggeser Red Bull dengan penalti Red Bull ya apa win tunnel kurang 10% gitu kan. Yes. Terus Logikanya sih Red ada- Bull nggak mungkin, maksudnya menangnya nggak mungkin kayak tahun ini yang kayak menang banget gitu. Sekalipun Iya. menang tapi lawan lah, ada yang lawan. Bisa menang tapi mungkin kayak Bisa gitu. ya kayak 2021 lah gitu. Sampai Lewis sama ya, ganti-gantian. Ya. Harapannya sih gitu asli. Ya. Atau Ferrari sama Mercedes tahun depan. Red Bull melempem dulu. Tambah komeng gitu ya. Join lah. Itu kemauannya Regi dong. Tahu yang paling kenceng. Tahu Aston yang paling kenceng kan kita nggak tahu ya. Martin, join. Tapi menurut gua aneh sih kalau gue ngelihat Max Verstappen jadi Leclerc di tahun 2020 gitu aneh banget ya. Kayak kebiasaan lihat Max di depan gitu. Aneh. Belum terbiasa. Walaupun happy ya kalau kenyataan gitu tapi kayaknya agak susah. Nggak biasa tapi nggak biasa. Kayak Max pasti bakal nge-push parah banget pasti dia nge-push banget pasti. Jadi gue nggak bisa ngelihat Ya, kalau- mobil Red Bull bakal pelan tahun depan. Kalau Kecuali mobil Red Bull Perez ya. pelan. Kalau Perez mungkin iya tapi Nah, Max itu kayaknya dia. gue Kalau mobil Red Bull pelan ya expect cuma lihat Ver doang di top 10. kalau Atau top 5 ya. kalau Red Atau Bull top 5. besok pelan, gue yakin yang berantem di depan mungkin ada 3 atau 4 misalnya kayak Leclerc atau bahkan 5. Leclerc, Sainz, Russell. Leclerc, Sainz, Russell, Hamilton, Max. Gue nggak mungkin lihat iya. Perez di situ ya. Iya. Antara itu 5 itu. Leclerc, Sainz, mungkin Sainz akan keok di tengah-tengah. Terus sisa 4 Leclerc, Sainz, Leclerc, Russell, Hamilton sama Verstappen Max. gitu ya. Dah, jadi Ya, kayaknya bakalan itu. yang kalau dari kayak gitu sih yang terbukti ada kesempatan buat Jurjun 2 of course ya. Hamilton, Verstappen. Kesempatan Jurjun kedua itu Russell sama Leclerc sih. Dua-duanya itu masih seimbang. Menurutku dua-duanya masih seimbang. Kenapa? Karena jujur ya Leclerc dari tahun ini itu udah terbukti ya. Tinggal nyari konsistensi, pace udah bagus. Russell Kurang bisa, mobilnya kenceng. Ya mobilnya kurang kenceng dan bisa ngimbangin ya. Walaupun mungkin kalau kalian awal-awal musim melihat, tapi kan awal musim mobil Hamilton buat riset, buat eksperimen lah. Tapi setengah musim terakhir pun Russell masih bisa ngimbangin lah ya, nggak melulu di belakang, nggak melulu di depan gitu. Jadi kan dia konsisten top 5 berapa kali itu kan? Iya, sampai tabrakan di Silverstone kan. Silverstone ya. Yap. Jadi Silverstone. Makanya tahun depan nih kalau menurut gue sih pembuktian Russell. Kalau misalnya tahun depan Russell endingnya finish di atas Hamilton, gue yakin Hamilton untuk dapetin ke-8 udah nggak ada lagi, udah nggak bisa lagi lah. Susah. Kecuali tahun depan masih ada cuma semakin berkurang. Iya, ya. semakin berkurang, semakin kecil gitu. Jadi harus kalaupun nggak juara dunia, Hamilton tahun depan harus finish di atasnya Russell gitu. Jadi, Harus. Oh iya. Harus. Target banget itu Hamilton. Kalau misalnya enggak, itu berarti udah semakin kecil lagi kemungkinan dia untuk dapat ke-8 gitu ya. Bahkan City bisa keancam, mohon maaf. Betul. Bahkan siapa tahu Mick Schumacher masuk gitu kan. Gue enggak tahu juga. Oh iya benar. Ya bisa juga loh. Tahu ya. Juga. Kalian tahu. Barrichello 2005 lagi top perform digantiin masa. Nah, 2006 ya, yang nggak ada yang tahu. Hamilton sama tahu muak gitu kan. Anjir gue muak nih mau bocil Russell. Udah Mick Schumacher aja gue mau pindah Ferrari. Oh, Ferrari, gak apa-apa Ferrari ada mobilnya. Leclerc pindah kemana, Hamilton pindah ke Ferrari. Oh, Leclerc masuk gantiin Perez. Sedap. Jadi Hamilton Rosberg ya. Jangan ya spicy. Jadi spicy jangan dah. Masalahnya kita tahun ini juga bilang gak ada yang gak mungkin, ternyata mungkin loh. Yang bener aja loh. Aston gitu kan. Aston ada gak jelas gitu kan. Berawal dari bercandaan doang.
Ya, Vettel Vettel. pensiun nih, yang next nih yang Vettel Hamilton nih, pensiun. yang mirip umurnya ya. Kita nggak bilang Komeng karena dia masih 17 tahun ya. Jadi, Betul, Kan masih- amnesia. Amnesia. Ya. Dia OTW Iya. 18 tahun depan guys ya. Jadi Oh betul. Iya. masih Gua- lama. Yang jelas man to watch tahun depan Nick De Vries ya. Nick De Vries tuh udah tua masalahnya. Dia bukan rookie Iya, yang bisa benar. dibilang rookie. Oscar jangan lupa. Oscar masih muda, Cok. Oscar masih muda. Ogan. Compare- Woods dong. Compare sama Nick De Vries, maksud gua Nick De Vries tuh harus langsung perform gitu, nggak boleh belajar dulu karena Kalau Oscar masih udah boleh terlalu ya. tua. Ya kalau Oscar masih, kalau dia nggak perform di Oscar tahun 2 depan, tahun lah. Iya, Oscar Oscar- 2 tahun. Oscar 2 tahun. Nick De Vries tuh walaupun dia rookie hitungan di F1 tapi masalahnya umurnya udah 26 gitu, 27 tahun depan. Jadi udah mau 30 gitu loh. Jadi jangan sampai underperform terus diganti tahun depan gitu kan. Jangan sampai gitu ya. Gue masih kepengen ada Nick De Vries di at least finish di atas Dobret. Yuki. Plus Yuki juga pressure nih. Aduh ini gue masa kalah sama teammate gue yang baru masuk F1 gitu kan. Ya, Gua ada Lawson, ada Auger dan Yu- Nunggu tuh di ya, belakang Yuki tuh. udah tahun Gitu. ketiga nih. Tolong nih. Ya kan lu masih ada di F1 gue yakin cuma gara-gara Honda gitu loh. Kalau enggak mungkin udah diganti tuh. Ya kan? Sama driver Red Bull Academy nggak ada yang siap buat naik. Iya, sama itu juga Di- sih. di- Tergantung performa tahun depan di Formula 2. Iya, Betul. betul Banyak sekali. nama-nama dong ya RB di situ. Daruvala, siapa lagi? Hauger. Jack Banyak. Doohan, Lawson. sorry. Jack Doohan itu Alpine ya, sorry. Jadon Alvin. Jangan diculik-culik lagi ini ya. Ya itu ya bukan jangan Bisa diculik, Pal. Ya Alpinnya tolong, jangan Alpinnya, tolol iya. gitu. Kalau Iya, ini Alpine, bener. Iya. Tolong. Tolong. Gua hijrah. Yang bener, lu janjiinnya yang bener Kontraknya gitu. cuma dua driver di depan gitu kan, yang di belakang reserve-nya udah bodo amat kontraknya. Ya, Duh, jadi padahal reserve-nya Alpine bagus-bagus, tapi gitu. yes, tahun depan Ajar. ya. Oke, sepertinya gak usah berlama-lama karena udah 46 menit ya, gak kerasa juga. Wow. Jadi, ya kita pokoknya ini mau mengakhiri season aja ya. Di F1 YouTube juga kalian bisa lihat F1 2022 recap. Jadi kalau kalian pengen merecap sendiri gitu silahkan tonton. Tapi next episode di tahun depan Januari berarti harusnya kita nggak akan ada episode lagi di tahun ini ya. Jadi Kan minggu terakhir. ya makanya udah minggu terakhir ya. Jadi Iya. kita next episode-nya di 23. tahun depan itu kita Jadi, akan memprediksi ya. tahun depan. Kita akan memprediksi kayak seperti biasanya. Kalau kemarin-kemarin tuh prediksinya kita buat di tahun sebelumnya, tapi ini enggak, prediksi ini nextnya kita akan buat di tahun yang sama. Jadi di awal di Januari ya. Kita akan lihat. Dan of course Januari kita belum ada apa-apa ya, belum ada Wow. belum Kecuali ada- dalam belum tahu. dalam satu minggu ini ada informasi itu kan, ada mesin baru, ada Iya, iya. gambar-gambar Kan ini. Ferrari udah ada info, mesinnya katanya bakal nambah 20 HP gitu kan. Oh iya, Mesinnya. sama warna Jebol mobilnya nggak? merah. Jebol gitu nggak kan. tuh? Tapi Itu yang gue tanyain. Tapi Iya. kemarin Ferrari udah nggak pernah jebol lagi loh. Terakhir jebol kapan tuh Ferrari? Lama, Iya udah sih. lama. Terakhir jebol Udah udah lama. lama. Jadi Iya. Paling hampir jebol Meksiko sampai harus ditunda. Tapi Itu kan- bagus lah. Minimal itu kan nggak ditune down gara-gara ininya, gara-gara memang intensitasnya yang memang nggak bisa gitu kan. Bukan Sama itu bukan ini. Gunter, poin. Pasture, pada yakin banget engine Ferrari tahun depan tuh beda. Mereka yakin banget. Ya, ya, Oh ya. iya, optimis sih mereka. Kayaknya mereka udah menemukan flaws-nya di tahun ini yang bikin engine-nya jebol-jebol terus gitu. Ya, Tapi kalau ya. kenceng Bener, masih bener. gerobak-gerobak di belakang sama saja. Berarti bukan karena Binotto, guys. Iya, karena mobilnya aja. Enggak, bentuknya masalahnya kayak gerobak. Binotto itu salahnya bukan mesinnya. Mesinnya sih bagus. Cuma strateginya pemilihan diksi nggak tuh udah kayak Keputusan. komedi ya apa keputusannya gitu loh. Itu yang bikin dia menurut gua harus turun sih karena itu gitu ya. Itu aja sih, dan semuanya juga mendukung Binotto untuk turun termasuk Toto Wolff ya. Kenapa nggak dari dulu katanya. Jadi Itu tahu ngomong gitu. Pedes. itu pedes banget sih. Itu ya guys ya. Jadi Kayak- ya lawan gue badut. Fred kalau menurut gue cukup berani ya, udah di umur segitu dia berani banget untuk ngambil jabatan yang tinggi banget gitu, karena tanggung jawabnya pasti besar. Dan ya gue nggak tahu sih deal-dealannya sama John Elkann ngomong apa ya, maksudnya apakah John Elkann oke santuy aja, lu nggak harus juara dunia tahun Yang depan, penting tapi kompetitif. yang penting kompetitif. Tapi masuk akal kalau ngomongnya ke Fred Vasseur, kalau ngomongnya ke Binotto yang penting kompetitif, gue tabok gitu kan.
Jangan Iya, Pak. iya, iya, iya. Oh iya iya. Binoto udah. Iya. Literally kompetitif. Karena targetnya tuh kan lu harus set target tuh setinggi mungkin. Kalau misalnya targetnya meleset, oh turunnya nggak jauh gitu loh. Kalau jangan set targetnya yang di nomor 3, nomor 4. Ntar kalau meleset jadi nomor 6, 7 gitu loh. Jadi Kami harus tidak target juara dunia tahun ini. Iya, jadi set targetnya Dari tuh harus. awal lagi. Gue kalau jadi Binoto, gue pasti bilang kalau misalnya pun John Elkan nggak bilang kayak gitu, gue pasti bilang ya kalau bisa tahun ini kita akan juara dunia. Jadi ya kalau misalnya bleset masih 2, 3 oke lah. Untungnya Leclerc masih finish P2 dengan ngos-ngosan banget gitu ya, dan Ke carry dia jago. ke carry iya. Hampir aja. Iya hampir. Itu pun karena Max Verstappen-nya aja yang nggak mau bantuin. Coba bantuin ya. Meninggal gitu ya. Perez. Leclerc kedua pun itu masih ajaib menurut gua. Iya. Teamworknya untuk Verstappen teamworknya 1 guys dari 10 ya. Iya. Kalau Enggak teamworknya 0,01 aja. Verstappen. Enggak mau. Orang dia udah bilang I give you my kita akan bantu saya akan bantu Perez di Abu Dhabi. Wah, bantunya cuma apa? Tell Checo to push, bannya enggak apa-apa. Patah lu soek anjing. Kalau Ceko kayak Anda nggak apa-apa. Ini Iya. masalahnya seekor Ceko levelnya Ceko gitu loh. Kaki lu sama kaki gua nggak sama anjir. Gak bisa banyak ngarep. Tapi masuk ke Red Bull tuh susah ya karena dipantau sama Om Helmut ya, Mbah Helmut ya. Iya, Mulut- lawannya juga wonderkid Pak. Mulutnya pedes Gimana banget mau lagi. gampang? Checo is not Verstappen ya, iya lah semua orang tahu Iya. Checo is not Verstappen. Gimana ya lu kalau mau dapat pembalap yang sebagus Verstappen, nah Leclerc tuh desain aja Leclerc gitu. Bisa, tapi ya Itu battle. adanya 20 tahun sekali gitu guys. Tapi jadinya 10 battle gitu. tahun sekali. Sama kayak Hamilton Rosberg. Terus Leclerc juara dunia, pensiun Leclerc. Terus dia bikin Twitter nanti. I beat Max Verstappen in equal machinery. Hoi. Ini Rosberg nggak tadi kosong ya. Aku mau fokus sama keluarga. Ceweknya mana? Ah. Ya dia balikan sama Charlotte. Gue udah juara dunia boy. Gitu kan. Balik lagi. Oh iya, ayo. Ternyata Charlotte udah sama yang lain. Nick De Vries. Nah itu ngenes. Masa orang Belanda lagi colongnya? Iya. Bertepuk sebelah. Iya. Aduh. Charlotte tunggu. Maaf ya Mas, aku nggak kuat. Kamu nggak juara-juara. Charlotte. Cakep sih. Manis. Nanti lah kita urutkan ya. Oh iya kita kan mau urutin. Iya. Tier list ya. Gua aja guys. Tier list ya. Tunggu. Tunggu Tahun aja, tahun depan ya. Karena ini cowok Iya. kita pastiin dulu mereka ceweknya fix nih, jangan hanya putus-putus dulu gitu kan. Udah lagi sini upload 1 jam kemudian putus. Terus. Iya, nggak asik ya guys ya. Oke, Mas. itu aja guys. Thank you so much ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan sekali lagi. Komen di bawah kalau kalian mendengar setia dari episode 1 sampai episode 34 nih. Gitu. 34 episode ya. Ternyata banyak juga dan ya terima kasih banyak. Nanti next Breaking Point bakalan season 2 dan mungkin desainnya juga akan baru nanti, tenang aja. Jadi pastinya akan berbeda. Jadi ya tungguin minggu depan teman-teman untuk episode Breaking Point. Terima kasih banyak sekali lagi yang udah mendengarkan. Jangan lupa kita ada di Spotify dan juga ada di Noise. Jadi pastikan kalian follow di sana dan ya subscribe ke channel JMX Fan TV, follow kita juga di sosial media kita ada di deskripsi semuanya. Dan terima kasih, selamat tahun baru, selamat liburan buat teman-teman semua dan hopefully kalian bisa mendapatkan liburan yang selamat Natal juga buat yang merayakan. Dan ya terima kasih banyak, semoga liburan kalian bagus lah ya dan Amin. tahun depan semoga lebih sukses lagi. Oke? Amin. Terima kasih semuanya and kita pamit. Bye bye. Selamat. Selamat. Bye bye. Selamat.